Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa tawfiqan ya akramal akramin. Allahumma zidna 'ilman wa fahma wa tawfiqan. Allahumma ij'al alsinatana 'amiratan bi dzikrik wa qulubana bi khasyyatika ya akramal akramin. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Pertemuan yang ketiga dalam pembahasan Tajwidul Musawwar, buku tajwid bergambar yang dikarang oleh Dr. Aiman Suwaid hafizahullah ta'ala wa aktsara min amsalihi fi hadhihi al-ummah wa baraka fi umurihi wa ja'ala ayyamahu sa'idatan. Mudah-mudahan pengarang kitab ini Allah senantiasa jaga dalam ketakwaan, dalam iman, dalam keistiqomahan, dan Allah berikan kesehatan senantiasa, dan Allah berikan keberkahan di setiap perbuatan-perbuatan beliau. Allah berkahi segala bentuk nikmat-nikmat yang ada di sekeliling beliau, baik itu nikmat harta atau nikmat anak atau nikmat cucu, nikmat waktu, nikmat kesehatan. Mudah-mudahan segala kebaikan yang ada kita dapati di dalam buku tajwid Al-Musawwar ini, buku tajwid bergambar, Allah lipat gandakan semua pahalanya untuk beliau, dan mudah-mudahan apa yang kita baca di dalam buku ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa kita pahami dengan baik, dengan baik dan benar, dan mudah-mudahan insya Allah kalau misalnya Allah menetapkan untuk kita bisa mengajarkan kitab ini ke orang-orang yang lebih membutuhkannya lagi, insya Allah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke pembahasan at-tajwid. Nah, di pembahasan pertama kita membahas tentang ta'rif at-tajwid. Tajwid secara bahasa itu adalah at-tahsin, memperbagus. Tajwid, jayyid itu satu makna, artinya bagus. Tajwid memperbagus. Tahsin itu satu makna. Adapun makna tajwid secara istilahnya ulama tajwid itu, salah satu definisi tajwid menurut ulama tajwid itu adalah huwa ilmun yu'rafu bihi an-nutqu as-sahih lil huruf al-arabiyyah وذلك بمعرفة مخارج حروفها وصفاتها الذاتية والعرضية وما ينشأ عنها من أحكام. Ilmu tajwid secara bahasa itu adalah sebuah disiplin ilmu yang membahas, yang dimana dengan disiplin ilmu itu kita mengetahui bagaimana pelafalan yang sahih terhadap huruf-huruf Arabiyah. Nah, untuk mengetahui huruf-huruf Arabiyah itu kita harus mengetahui makharijul hurufnya dan sifatnya. Ada sifat zatiyah, sifat yang tidak akan terpisah dari huruf itu, dan ada sifat al-Arabiyah, sifat yang mungkin di satu saat dia ada dan di saat yang lain dia tidak ada. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang bahwa tajwid ini lebih banyak membutuhkan kepada praktek riyadatul alsun, melatih lidah supaya terbiasa mengucapkan lafal-lafal yang memang kita mendapati di situ ada mendapati masalah pada saat mengucapkan lafal-lafal itu. Kata Imam Ghazali, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa yadatu mri'in bi faktihi. Tidak ada perbedaan antara orang yang belajar ilmu tajwid dengan orang yang tidak belajar ilmu tajwid kecuali latihan lidah. Nah, setelah itu kita juga membahas kemarin hukum mengamalkan ilmu tajwid. Di sana ada hukumnya itu wajib, ada yang orang yang meninggalkannya itu aib, dan ada yang tidak mengapa meninggalkan hukum tajwid. Nah, hukum tajwid ini terbagi. Kalau misalnya itu makharijul huruf, semua orang wajib mengamalkannya. Meninggalkannya atau mengabaikannya itu hukumnya haram.
Sifatul huruf terbagi dua. Ada sifat yang perubahannya mengubah huruf dan ada yang sifat yang perubahannya tidak mengubah huruf. Nah, kalau misalnya sifatnya yang meninggalkannya itu bisa merubah huruf, seperti menebalkan sin pada asa, seharusnya kita katakan asa, kita katakan aso, itu otomatis berubah, maka pada saat itu wajib hukumnya mengamalkan sifatul huruf, karena perubahannya bisa mengubah huruf ke huruf yang lain. Adapun sifat yang sifatnya itu hanya penghias, sifat tazyiniyah atau tahsiniyah, seperti taskhim pada ra yang maftuhah, waktu ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, lalu ada orang baca Ar-Rahmanir Rahim, maka di sini terbagi lagi. Kalau misalnya orang yang sedang bertalaki kepada guru, maka hukumnya dia wajib mengamalkan atau melaksanakan sifat yang tazyiniyah ini. Karena kalau seandainya dia tidak mengamalkannya, maka itu dusta, kadzibun fir riwayah, itu dusta. Karena seharusnya dia meriwayatkan dari gurunya sebagaimana gurunya meriwayatkan dari gurunya sampai ke Rasulullah. Nah, adapun orang yang alim, orang yang mutqin, kalau misalnya dia meninggalkan sifat yang tahsiniyah, tazyiniyah, maka itu suatu celah terhadapnya. Karena dia orang alim, seharusnya dia sudah tahu ini hukum-hukum ini, tapi dia mengabaikannya, maka hukumnya aib bagi dia. Nah, adapun orang yang awam meninggalkan sifat tazyiniyah, ini tidak mengapa. Nah, setelah itu kita juga membahas tentang hukum qira'ah bil alhan, hukum membaca Al-Quran dengan langgam, dengan irama musik. Nah, di sini hukumnya kalau misalnya itu hanya sekedar perpindahan level suara ke level yang lebih tinggi, itu dibolehkan. Tapi dengan syarat itu antara huruf dengan huruf yang lain. Tapi kalau di satu huruf yang sama seperti huruf mad atau huruf gunnah, itu ulama melarangnya. Karena kenapa? Kalau misalnya kita berpindah dari suara tertentu ke suara yang lebih tinggi lagi di dalam satu huruf, itu bisa menghasilkan huruf-huruf yang lain. Nah, kalau seandainya kita mengutamakan hukum lagu, hukum irama daripada hukum tajwid, maka kita otomatis berdosa. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu sur'atut tilawah. Tempo tilawah. Ada yang membaca pelan, ada yang membaca agak pelan, ada yang membaca cepat. Nah, kita akan lihat ada berapa level kecepatan bacaan. Nah, li tilawatil Qur'anil Karim salatu sur'atin. Nah, bagi tilawah Al-Quran ada 3 kecepatan. Yaitu yang pertama at-tahqiq, wa huwa al-buqu fi tilawati min ghairi tamtiq. Tilawah yang pelan, tapi tidak min ghairi tamtiq, tidak dipanjang-panjangkan. Tilawah pelan tapi tidak dipanjang-panjangkan sesuai dengan kadar yang sudah ditentukan oleh ulama tajwid. Nah, yang kedua ada tadwir. Tadwir ini lebih di bawahnya lebih cepat daripada tahqiq. Tapi tidak sampai tidak selambat tahqiq, dia tadwir lebih cepat. Huwa at-tawassutu fi sur'ati tilawah. Tawassut, pertengahan, tidak terlalu lambat dan tidak juga terlalu cepat. Nah, yang ketiga al-hadr. Al-hadr itu apa? Huwa as-sur'atu fi tilawah min ghairi damjin lil huruf. Hadr ini bacaan yang cepat tapi hurufnya itu masih terdengar jelas, tidak bercampur antara satu huruf dengan huruf yang lain. Meskipun bacaannya cepat tapi tetap kaidah tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, semuanya mad-madnya semua harus dijaga sesuai dengan kecepatannya. Kalau misalnya mad muttasil pada tahqiq berbeda dengan zamannya mad muttasil pada hadr, dan berbeda juga zamannya dengan tadwir. Semuanya itu kita
kita lihat makomnya. Kalau misalnya tahqiq berarti dia kita sesuaikan matnya dengan matnya tahqiq. Kalau misalnya tadwir, sesuaikan matnya dengan mat tadwir. Kalau misalnya hadr, kita sesuaikan dengan hadr. Wa ya'ummu thalathata mustalahut tartil. Nah, yang ketiga yang tadi, semuanya ini di bawah naungan tartil. Karena kenapa? Kenapa semua ini? Kita bisa katakan orang membaca dengan bacaan tahqiq, dia membaca dengan tartil. Ada orang membaca dengan tadwir, bisa juga kita katakan dia membaca dengan tartil. Ada orang membaca hadr, bisa juga kita katakan dia membaca tartil. Nah, kenapa semua itu bisa kita katakan tartil? Karena tartil itu katanya, makna tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwidul huruf, tajwid kita sudah bahas kemarin, kita membaca makharijul huruf dengan benar, sifatul huruf dengan benar, semuanya kita taati dalam hukum-hukum tajwid. Kemudian ma'rifatul wuquf, kita juga harus tahu di mana harus berhenti saat membaca, apakah maknanya sudah sempurna, apakah kalimat ini masih berhubungan dengan kata setelahnya atau masih berhubungan dengan kata sebelumnya, di mana kita seharusnya berhenti. Nah, setelah kita mengetahui cara berhenti dengan bagus dan cara memulai dengan bagus, dan kita juga mentajwidkan huruf, membaca Al-Quran dengan tajwid, maka di saat itu bacaan kita dikatakan tartil. Oke. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya? Bagi yang ingin bertanya, silahkan. Cukup. Saya cukup, Ustaz. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ustaz Ahmad Lutfi, Mbak Erni Nuraini, Mbak Khairul Nikmah, Mbak Rizka gimana? Lanjut, kita aman ya? Kalau misalnya Cukup, masih ada yang janggal, kita bakal berhenti di sini. Oke, lanjut ya. Oke, Yes, kita lanjut. Ta'awudz wal basmalah. Kita sekarang ingin membahas tentang hukum ta'awudz wal basmalah. Kemudian setelah itu aujuhul jaizah 'inda ta'awudz wal basmalah. Nah, ada di dalam ketika kita membaca ta'awudz apa ya? Kan tahu di mana perbedaannya, dan juga aujuhul basmalah baina suratain. Wajah-wajah basmalah antara satu surah dan surah berikutnya. Insyaallah akan kita bahas. Yang pertama, ketika seorang qari ingin membaca sesuatu atau membaca ayat dari kitabillah, dari kitab Allah yaitu Al-Qur'an, jika arada al-qari an yaqra'a syai'an min kitabillah, apabila arada ingin seorang qari an yaqra'a syai'an, ketika seorang qari ingin membaca sesuatu min kitabillah, dari kitab Allah Ta'ala, fala budda lahu min al-bad'i bit-ta'awudz, maka dia harus membaca at-ta'awudz. Ta'awudz ini permintaan perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Imtithalan liqaulihi ta'ala, kenapa kita harus membaca ta'awudz ketika memulai bacaan Al-Quran? Karena untuk melaksanakan perkataan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 98 mungkin ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kalian membaca Al-Qur'an, kata syaitan yang tertutup. Sawa'un kanat tilawatuhu min bidayati suratin aw min wasatiha. Nah, baik itu bacaan atau ayat yang ingin dia baca, baik itu bacaannya itu di awal surah ataupun di pertengahan surah. Kalau misalnya seandainya dia ingin memulai bacaan, misalnya dia dari pasar atau dari sekolah atau dari mengajar, pulang ke rumah ambil wudu,
setelah itu duduk, mulai bacaan Al-Quran, maka dia harus membaca ta'awudz. Baik itu dari awal surah ataupun di pertengahan surah. Oke, selanjutnya. Ammal basmalatu. Nah, sekarang kita masuk ke basmalah. Ammal basmalatu fala budda minha fi ibtida'i ayyi suratin min suwaril Qur'anil Karim. Nah, basmalah maka harus kita baca di permulaan setiap surah. Di setiap permulaan surah. Illa surat At-Taubah, kecuali surat At-Taubah. Surat Taubah kita tidak baca bismillah. Nah, selanjutnya, fa iza arada al-qari an yaqra'a min wasati suratin ma laysa min awwaliha fa huwa mukhayyarun bainal basmalati wa 'adamiha. Nah, ketika qari membaca dari pertengahan surah maka si qari ini punya pilihan. Apakah dia ingin membaca basmalah atau tidak membaca basmalah. Itu qari punya pilihan. Walakin at-ta'awudz la budda minhu kama taqaddam. Kalau misalnya isti'azah atau ta'awudz, maka dia harus membacanya meskipun di pertengahan surah. Nah, di sini ada peringatan. Hunaka ba'dul mawadhi' al-aula fiha lil qari an la yubasmil. Ada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Nah, justru di beberapa tempat ini kita dianjurkan untuk tidak membaca basmalah. Ini ceritanya di pertengahan surah ya, bukan di awal surah. Kalau misalnya di awal surah sudah ada satu tadi surah Taubah, kita tidak boleh membaca basmalah di situ. Nah, ini ceritanya di pertengahan surah. Ada beberapa tempat kita yang dilarang untuk membaca basmalah di situ. Seharusnya kita itu tidak membaca basmalah di situ. Di mana itu? Dia ketika ada ayat yang berkaitan dengan al-kuffar. Wahiyal ayat allati tata'allaqu bil kuffari wad du'a'i alaihim. Ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir dan doa untuk mendoakan supaya mereka itu celaka. Nah, pada saat itu kita tidak boleh membaca basmalah pada saat itu. Au fathil munafiqin, atau mengungkapkan tipu daya orang munafik. Au dzikrin nar wa akhbariha, atau di sana ada cerita tentang neraka atau yang berkaitan dengan neraka, atau di sana disebutkan ada syaitan. Apa contoh ayatnya itu? Contoh ayatnya wa qalu ittakhadallahu walada. Wa qalu ittakhadallahu walada. Mereka berkata, Allah memiliki anak. Ini kan perkataan yang kurang ajar nih dari orang-orang kafir. Nah, makanya kita nggak boleh membaca basmalah di sini. Ada lagi asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Di sini ada tentang setan. Nah, maka ketika kita memulai bacaan dengan ayat ini, maka kita tidak membaca basmalah. Nah, di sana juga ada di pertengahan surah, di mana di situ kita dianjurkan untuk baca basmalah. Nah, yang kita bahas sebelumnya, kita dianjurkan untuk tidak baca basmalah di pertengahan surah. Nah, ada juga beberapa tempat kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Di mana? Itu ketika ada ayat yang di awalnya itu ada dhamir, ada kata ganti, yang kata gantinya itu kembali kepada Allah. Nah, apa contohnya? Contohnya, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah. Ilaihi kepadanya. Nya ini kembali kepada Allah. Kepadanya lah, kepada Allah lah. Yuraddu ilmu sa'ah, dikembalikan ilmu pengetahuan tentang kiamat. Nah, di sini kita karena dhamirnya, karena kata ganti di sini kembali kepada Allah, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ada lagi, huwallazi khalaqakum min tin. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Ini dia itu siapa? Allah. Kata gantinya kembali kepada Allah. Maka di saat ini kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Oke, sekarang kita masuk ke cara-cara atau metode yang boleh kita amalkan ketika membaca isti'azah dengan basmalah. Nah, yang pertama ada at-ta'awudz wal basmalah. Ketika kita awal membaca, misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Nah, ini tadi salah satu, ini merupakan satu daripada wajah-wajah yang ada. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu qat'ul jami'. Qat'ul jami' artinya memutuskan semuanya. Kita baca isti'adzah satu, setelah itu kita putus, berhenti. Kita lanjut baca basmalah, setelah itu kita berhenti. Kita lanjut baca ayat, permulaan ayat dari surah manapun, lalu berhenti. Itu namanya qat'ul jami'. Di sini ada contoh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa? Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Qata'. Setelah itu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, wajah yang kedua. Qat'ut ta'awudz 'anil basmalah wa waslul basmalati bi awwalis surah. Nah, kita membaca isti'adzah kemudian berhenti lalu membaca basmalah dengan menyambung basmalah dengan ayat yang seterusnya. Ini contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini contoh wajah yang kedua. Wajah yang ketiga, waslu ta'awudz bil basmalah ma'a qat'il basmalah an awal tilawah. Contohnya, kita menyambung ta'awudz dengan basmalah, kemudian kita berhenti, lalu memulai dengan ayat yang baru. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu contohnya. Nah, baru yang keempat, waslul jami'. Kita sambung semuanya. Isti'adzah, basmalah, kemudian ayat. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, saya ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ini dia wajah-wajah yang boleh membaca isti'adzah dengan basmalah dengan ayat yang seterusnya. Ini ada lagi tabel untuk memperjelas itu. Di sini tentang basmalah yang terletak di antara dua surah. Lil basmalati baina surataini arba'atu awjuhin aqliyah. Nah, di antara dua surah itu ada 4 wajah. Salah satu minha jaiz, 3 di antaranya boleh, wa wahidun mamnu'. Nah, 1 di antaranya itu dilarang. Yang pertama itu qat'ul jami', qata'. Itu jaiz. Akhir surah, kemudian kita berhenti, kemudian membaca basmalah, kemudian kita qat'ul jami' memutuskan semuanya. Akhir surah, kemudian basmalah, kemudian awal surah. Nah, setelah itu ada qata', ada wasal. Kita berhenti di akhir surah, kemudian membaca basmalah, lalu kita wasal. Nah, kemudian ada yang ketiga, waslul jami'. Waslul jami' ini kita sambung semuanya. Misalnya, contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini kita sambung semuanya. Kalau misalnya tadi kita putuskan semuanya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang pertama. Nah, kalau yang wajah kedua, itu kita putus di akhir surah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kita sambung basmalah dengan ayat setelahnya. Baru yang ketiga tadi kita sambung semuanya. Nah, ada yang keempat, ini wajah yang tidak boleh kita baca. Itu di mana, kapan ini tidak boleh? Itu ketika kita menyambung akhir surah dengan basmalah lalu berhenti, lalu kemudian memulainya lagi dengan awal surah. Contohnya, ini sebagai contoh ya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, di sini nggak boleh. Alasannya kenapa? Kenapa alasannya nggak boleh? Karena supaya yang mendengar bacaan Al-Quran atau orang yang ada di sekitar kita yang sedang mendengarkan, supaya mereka tidak menyangka bahwa basmalah ini bagian dari ayat yang sebelumnya, bagian dari surah yang sebelumnya. Karena kita sambung akhir surah dengan basmalah. Makanya ini merupakan wajah yang mumtani, yang terlarang. Ini ada ayat contohnya dalam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang ketiga, walam yakul lahu kufuwan ahad, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Kemudian yang keempat, yang tanya wajhu wasli akhir surati al-munqadiyah bil basmalah ma'a qat'il basmalah an awal surah al-atiyah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menyambung akhir surah, akhir ayat dengan basmalah, kemudian berhenti di situ lalu memulai ayat yang baru, itu tidak boleh. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadun, Bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. Wa muni'a hadzal wajhu li'annahu yuhim anna al-basmalata lis-suratil munqadiyah. Nah, dilarang kita membaca yang seperti ini karena itu bisa membuat orang menyangka bahwa basmalah itu bagian dari surat yang berakhir tadi, yang surat yang sebelumnya. Nah, di sini ada peringatan. Alal qari an yura'iya al-i'raba wa qawa'id al-arabiyyah 'inda waslihi at-ta'awudha wal basmalata wa awwala as-surah. Nah, qari ketika membaca dia harus menjaga harakat akhir yang ada di akhir al-isti'adzah. Apa harakat akhirnya? Harakat akhirnya di sini mim maksurah. Maka kita harus baca maksurah, harus kita jaga ini. Karena karena kebanyakan orang membaca ta'awudz itu berhenti di qata'. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mungkin dia nggak tahu ini rajimi atau ar-rajimu atau ar-rajimah. Nah, maka di sini kita harus jaga ini. Kita jaga dari segi nahunya, dari segi ilmu nahunya, dari segi i'rab. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mimnya maksurah. Nah, setelahnya itu ada iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada iqra, di sini ada hamzah wasal. Nggak bisa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbik. Nggak bisa kita baca gitu karena ada kaidahnya hamzah wasal. Hamzah wasal itu ketika diwasalkan dia tidak dibaca. Ini fayuksarul mima allati fi akhir ta'awudz wal mima min ar-rahim wa yusqitu hamzata al-wasli min iqra bismi rabbik. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Ini pertanyaan dari Mbak Rizka, kalau misalnya wasal, terus misalnya baca sampai ayat kelima, boleh dari ta'awudz? Ya boleh-boleh aja. Kalau seandainya nafasnya cukup, silahkan. Contohnya gimana ya? Ini contohnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbik. Nah, saya nggak cukup. Kalau misalnya cukup, bisa itu sampai akhir. Oke, gimana selanjutnya? Ada yang mau ditanyakan atau kita lanjut? Saya cukup dulu, Ustaz. Insyaallah pertanyaan nanti di belakang. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke al-huruf al-arabiyyah. Teman-teman yang lain gimana? Kita lanjut. Kalau lanjut, lambaikan tangan. Insyaallah bakal kita lanjut. Oke. Kita masuk ke pembahasan al-huruful arabiyyah. Huruf-huruf Arab. Nah, di sini ada terbagi, huruf-huruf Arab itu terbagi. Ada al-huruful al-hijaiyah, ada al-huruful abjadiyah.
al-huruful abjadiyah. Nah, huruful hijaiyah di sini dinamakan al-huruful mantuqah. Nah, al-huruful abjadiyah, al-huruful maktubah. Kemudian setelah itu kita akan membahas halatul harfi al-arabiyyi adal alif. Keadaan-keadaan huruf Arab kecuali alif. Oke, kita langsung masuk. Al-huruf al-arabiyyah terbagi menjadi dua, al-huruf al-hijaiyah, al-huruf al-abjadiyah. Al-huruf al-hijaiyah atau al-mantuqah terdiri dari 29 huruf. Nah, al-huruf al-maktubah atau abjadiyah terdiri dari 28 huruf. Apa itu huruf al-hijaiyah al-mantuqah? Al-huruf al-arabiyyah 29 harfa. Ada 29 huruf. رتبها الإمام نصر بن عاصم Oke, kita lanjut ya. Udah semuanya udah kumpul ya? Siap, Ustaz. Silakan, Ustaz. Tadi kita di halaman berapa? Di halaman ke-65, Ustaz. Oke. Kita tadi gimana suara saya terdengar ya? Ini saya lepas headsetnya. Jelas banget, Ustaz. Lebih jelas dari yang tadi, Ustaz, malah. Oh, oke. Kalau gitu pakai ini aja, nggak usah pakai headset. Oke. Ada huruf hijaiyah, jumlahnya 29 huruf yang disusun oleh imam, yang dibuat susunannya seperti ini, berurutan gini, oleh Imam Nasr bin Asim, Imam Nasr ibn Asim al-Laitsi, al-mutawaffa sanata 90, yang wafat pada tahun 90 Hijriyah. Bihasabi tashabuhiha fil khatt, sesuai dengan bentuknya di dalam tulisan. Kita bisa lihat ini, ada ba, ta, sa, itu bentuknya sama seperti seperti kayak perahu, seperti sampan. Kemudian ada ra, ada jim, ha, kha, dal, zal. Semuanya ini mirip-mirip. Nah, yang membedakan di antara yang mirip-mirip ini adalah titiknya. Beliau kasih titik satu di bawah untuk huruf ba. Wa naqataha li yufarriqa bainal mutamathilat. Nah, kemudian Imam Nasr ibnu Asim al-Laitsi memberikan titik. Titik ba, titik ta, titik sa, titik jim, kemudian kha. Nah, jim, ha, kha ini sama bentuknya, maka beliau memberi titik satu di dalam jim, kemudian memberikan titik di atas kha. Nah, karena ha sudah tidak ada lagi yang menyerupainya, maka dibiarkan ha itu tidak bertitik. Kemudian begitu juga dal, zal. Dal tidak bertitik, zal ada titiknya. Ra tidak bertitik, zai ada titiknya. Semua seperti itu. Sampai akhirnya, sampai akhir huruf. Nah, ini ada peringatan. Al-alif allati fi awalil hurufil hijaiyati hiyal hamzah. Nah, alif yang ada di awal tadi yang kita lihat di halaman 65, itu alif yang di awal itu yang kita bilang alif bata. Alif itu adalah hamzah. Itu hamzah. Wa ammal aliful maddiyah, adapun alif yang itu alif maddiyah, fahiyal hurufu qabla al-akhir. Maka huruf itu, alif itu adalah huruf yang tadi, yang sebelum akhir tadi, sebelum ya, itulah huruf alif. Wa yu'abbaru anha bilam alif. Li'annaha la takunu illa sakinatan wa la yakunu ma qablaha illa maftuha. Nah, jadi alif itu adalah yang terletak setelah yang biasa kita katakan lam alif. Nah, di sini kita kalau seandainya, oke, kita masuk ke pembahasan berikut ya. Ada halatul harfil arabi adal alif. Nah, huruf-huruf yang tadi selain alif, dari alif, maksudnya alif yang pertama itu hamzah, yang dimasukkan hamzah, dari hamzah sampai ke ya, itu punya keadaan 4. Ya, punya keadaan 4. Yang pertama sakin, yang kedua mutaharik, yang mutaharik ini terbagi menjadi 3. Jumlahnya menjadi 4 keadaan. Ada yang sakin, ada maftuh, ada madmum, ada maksur. Nah, kalau alif ini dia tidak memiliki keadaan kecuali 1. Apa itu? Sakin.
Ammal alifu fala takunu illa sakinatan wa la yakunu ma qablaha illa maftuha. Nah, alif ini dia selalu sakin. Dia selalu dalam keadaan sukun. Dan setelahnya yang huruf sebelumnya, huruf sebelumnya itu tidak pernah ada selain fathah. Nah, jadi setiap saat, setiap waktu sebelum huruf alif itu pasti fathah. Wal harful musyaddad yata'allafu min harfain. Al-awwalu sakinun wa tsani mutaharrikun. Nah, juga ada keadaan di mana satu huruf itu dia bertasydid. Ada yang tanda kayak gini muharrik ada tasydidnya ini. Nah, ini kalau huruf yang seperti ini itu huruf yang terdiri dari dua huruf. Yang pertamanya sakin, yang kedua mutaharrik. Contohnya kita katakan mutahar ro sakin. Rik, ro yang keduanya itu maksur. Jadi ada dua huruf yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Nah, kalau seandainya pada saat huruf alif, saya ingin bilang ke salah satu teman-teman di sini, ada yang bisa mengucapin alif nggak? Saya pilih aja deh di sini Ustadz Ahmad Lutfi. Coba ucapkan alif. Alif, Ustaz. Alif yang maksudnya alif maddiyah ya, bukan alif yang ini, bukan namanya tapi hurufnya dibaca, bukan namanya. Kalau alif namanya, hurufnya. A. Yeah. Terus A. bisa juga kita katakan ba. Bisa ya. juga ta, bisa juga kita katakan ta. Yang penting sebelum huruf alif ini ada huruf yang maftuh. Huruf yang maftuh. Sehingga alif ini terbaca. Kalau dia sendiri, dia nggak bisa berdiri sendiri. Harus ada huruf yang sebelumnya yang maftuh. Ya, seperti yang dicontohkan oleh Mas Lutfi tadi. Seperti a, seperti ba, ta, ja, ha, kho, dan seterusnya. Nah, para ulama ini kalau berpikir itu kayak punya ciri khas sendiri. Mereka pengen bikin ciri khas sendiri. Kenapa? Meski beliau taruh di sini lam alif. Kenapa nggak yang lain? Kalau misalnya ya alif atau waw alif atau nun alif atau apa aja selain selain huruf lam. Ternyata di dalam bahasa Arab itu, di dalam bahasa Arab atau di dalam pelajaran nahwu, kalau kita belajar nahwu, ada namanya lamut ta'rif. Lamut ta'rif ini apa? Lam yang menunjukkan makna ma'rifah. Contohnya apa? Kalau kita katakan masjid, lalu kita tambah al-ta'rif. Kita tambah lam ta'rif. Jadinya al-masjid. Masjid, al-masjid. Nah, al-masjid sebenarnya di sini tidak ada hamzatul wasl. Hamzah yang pertama ini adalah hamzatul wasl. Seharusnya itu adalah al-masjid. 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 Nah, kebiasaan orang Arab, dia tidak pernah memulai perkataan dengan sakin. Karena lam ta'rif di sini sakin, al-masjid tidak bisa dibaca. Maka orang Arab kebiasaannya kalau misalnya ada huruf yang tidak bisa dibaca ditambah hamzah wasl. Nah, pada saat ini lam ta'rif butuh kepada huruf atau huruf atau harakat yang sebelumnya supaya bisa dia dibaca. Supaya bisa dibaca, maka kita baca al-masjid, al-mu'minun, al-kafir, al-jannah, an-nar, al-qamar, asy-syams. Ini lam ta'rif ini semuanya butuh kepada hamzah. Nah, pada saat huruf alif maddiyah, ulama melihat pada saat lam ta'rif, lam butuh kepada alif. Nah, pada saat ini alif maddiyah, alif yang mad, dia butuh kepada huruf sebelumnya supaya bisa dibaca. Maka alangkah bagusnya kita pilih huruf lam sebagaimana lam pada al-ta'rif itu memilih alif atau hamzah wasal dijadikan sebagai tumpuan agar dia bisa dibaca. Oke, jelas ya? Sekarang kita lanjut. Itu alasannya kenapa alif itu kita gambarkan lam alif. Itu alasannya kenapa? Karena pada saat lam ta'rif dia memakai hamzah supaya bisa dia dibaca. Nah, pada saat alif maddiyah maka dia mungkin kita bisa katakan sebagai balas budi.
balas budi alif, balas budi lam dengan alif karena tadi dia sudah dibantu pada saat lam ta'rif, maka dia ingin membantu alif agar alif bisa dibaca, maka dia jadi lam alif. Oke, kita lanjut. Ada huruful abjadiyah atau bisa kita katakan al-huruful maktubah. Nah, tartibnya itu berbeda, susunannya itu berbeda dengan al-hurufu al-mantuqah atau al-hijaiyah. Nah, tartibu indal masyariqah atau orang-orang timur, kayak orang-orang mulai dari Syam, dari orang-orang inilah orang-orang dari orang Saudi, Hijaz, ini orang-orang timur, itu mereka susunannya itu seperti ini. Yang berwarna ungu ini sama semua, nggak ada perbedaan, cuma yang ada beda yang hijau, kemudian yang hitam, itu yang berbeda. Tartib indal masyariqah, abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fas, qarashat, takhadhun, dhaghun. Nah, adapun indal magharibah, abjad, hawaz, hutti, kalamun, sa'fad, qarasat, takhadhun, dhaghashun. Nah, tartib indal magharibah, tartib indal masyariqah ada perbedaan sedikit. Tapi kalau misalnya kita perhatikan lagi dengan baik-baik, kita lihat pertama ini ada abjad. Ini sepertinya agak mirip dengan huruf kita, huruf yang kita pakai sehari-hari, A, B, C, D, abjad. Nah, setelah itu ada kalamun, KLMN, fa'fas, qarashat atau qarasat. Ini kita ada huruf QRST. Oke, ada sedikit ini, ada sedikit kemiripan antara huruf abjadiyah punya orang Arab dengan huruf yang sekarang kita kenal huruf abjad juga mungkin kita katakan ya. Karena ini huruf abjadiyah ini huruf yang merupakan huruf yang sangat kuno. Ini udah digunakan sebelum Rasulullah SAW diutus. Itu mereka ada istilah namanya al-hisabul jummal. Hisabul jummal ini kayak setiap huruf ini mereka beri angka. Dari Hamzah ini mereka kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sesuai dengan urutannya dari Hamzah sampai 10. Dari 1 sampai 10. Nah, setelah 10 mereka lanjutkan lagi bukan 11 tapi 20. 10 dari 9, 10, 20, 30, 40 sampai 90, 100. Setelah 100 mereka lanjut 1000. Nah, jadi setelah 100 mereka lanjut 200, 300, 400 sampai 1000. Oke, seperti itu mereka hitungannya. Dan seperti ini perhitungan seperti ini itu ada digunakan pada saat pembuatan bait, penazoman bait. Kemudian juga digunakan di dalam ilmu falak, juga digunakan untuk menghitung kapan munculnya awal bulan Hijriyah, itu digunakan ini huruf hisabul jummal, huruf-huruf abjadiyah ini. Seperti juga kita dapatkan pada matan Tuhfatul Atfal, apa kata Imam Jamzuri? Abiyatuha naddun bada lidhinnuha. Abiyatuha naddun bada, nun dan ba. Ba berapa angkanya di sini? Ba yang urutan nomor 2. Ba ini di sini ba angkanya 2. Naddun bada, nun di sini nun angkanya 60. Nun angkanya 60. 60 ditambah 2, 62. Tarikhuha busyra liman yutqinuha, ba lam ya. Di sini tarikhnya disebutkan juga oleh Imam Jamzuri sesuai dengan hisabul jummal, huruf abjadiyah ini tadi. Wa ala tartibil magharibah masya asy-Syatibi fi hirzil amani wa tabi'ahu Ibnul Jazari fi asy-Syatibiyah. Nah, jadi di dalam asy-Syatibiyah, matan asy-Syatibiyah, matan yang membahas tentang ilmu qiraah sab'ah, Imam Syatibi menggunakan huruf abjad ini. Jadi setiap qori itu beliau kasih rumus tersendiri dari huruf ini, huruf-huruf abjadiyah ini. Misalnya Nafi' itu sama dua rawinya itu beliau kasih huruf abaj. Beliau kasih huruf a, ba, jim dari huruf yang pertama. Kemudian Ibnu Katsir beliau kasih huruf dahaz, da, ha, dal, ha, kemudian zai, huruf waw dibuang. Kemudian Imam Abu Amr beliau kasih hutti, ha, ta, ya. Ha, ini rumus untuk Imam Abu Amr, ta,
rumus untuk al-Imam Ad-Duri, kemudian Alia untuk Imam As-Susi. Begitulah seterusnya. Kemudian Imam Jazari pada saat mengarang kitab Thayyibatun Nashr, beliau juga mengikuti Imam Syatibi menggunakan tartib susunan magharibah, yaitu abjad, hawas, hutti, kalamun, sa'fad, qarashat, fakhadhun, qarasat, fakhadhun, dhaghash. Agak sulit diucapkan. Nah, kemudian di sini ada pembahasan selanjutnya tentang a'dha'un nutqi wa kaifiyati hudusi al-aswati wal huruf. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, dipersilakan untuk teman-teman yang mungkin kurang paham dengan huruf abjadiyah ini bisa ditanyakan. Apun Ustaz, yang tadi lam alif itu boleh diulang sebabnya. Oh, sebabnya. Ya. Oke, sekarang Mbaknya lihat di sini ada bacaan al-huruf al-abjadiyah. Lihat kan? Ada yang pertama itu ada hamzah, kemudian ada lam, kemudian ada ha, ada ra, ada waw, ada fa. Nah, ini al di sini ini tambahan. Sebenarnya cukup dengan huruf lalu ditambah dengan al-huruf. Nah, lam di sini namanya ulama nahu, ulama bahasa Arab mengatakan lam di sini namanya lamut ta'rif. Lamut ta'rif. Lam ta'rif ini sebenarnya sebelumnya itu hamzah tidak ada sebelum lam ini. Tidak ada hamzah. Bayangkan hamzah yang ada di sini terbuang. Jadi tersisalah al-huruf. Nah, orang Arab itu kalau misalnya memulai percakapan, memulai sebuah kata, bisa kita lihat di semua kata yang ada di bahasa Arab ini, udah pasti orang Arab mulai dengan huruf yang mutaharrik. Yang mutaharrik itu maksudnya yang berbaris, bukan sukun. Nah, pada saat ini lam di sini sakin, tidak mungkin dibaca. Makanya pada saat ini lam ta'rif butuh kepada hamzah agar lam ta'rif butuh kepada hamzah supaya dia bisa dibaca, supaya orang Arab gampang menyebutkannya. Lalu orang Arab menambah hamzah, jadilah al-huruf al-abjadiyah, al-maktubah. Seandainya tidak ada alif ini, makanya tidak bisa dibaca. Maka tidak bisa dibaca huruf lam ta'rif ini. Nah, ketika alif maddiyah, ketika alif al-maddiyah, alif maddiyah ini tidak bisa berdiri sendiri karena dia keadaannya sakin di setiap saat. Orang Arab tidak mungkin bisa mengucapkannya yang sakin. Tidak mungkin bisa mengucapkan yang sakin. Contohnya kalau misalnya ada ba yang sakin, nggak bisa. Misalnya jim yang sakin, nggak bisa kita baca. Harus ada huruf yang mutaharrik yang sebelumnya. Harus ada huruf yang mutaharrik yang sebelumnya. Nah, kebetulan pada saat alif ini, huruf yang mutaharrik itu haruslah hurufnya fathah. Nah, sebenarnya semua huruf hijaiyah ini bisa menggantikan posisi lam. Seperti hamzah, seperti ba, seperti ta, dan seterusnya bisa menggantikan posisinya lam. Tapi ulama pengen hal yang beda. Makanya ulama memilih huruf lam. Karena pada saat lam ta'rif, lam butuh kepada hamzah. Kepada hamzah wasal supaya dia bisa dibaca. Nah, pada saat alif maddiyah membutuhkan sesuatu agar dia bisa dibaca, maka datanglah lam dengan senang hati memberikan dirinya untuk menjadi wasilah supaya alif ini bisa terbaca. Makanya kita bilang lam alif, kita baca la. Gimana? Untuk hamzah itu sendiri kan yang bisa kita usulkan ya Ustaz Afwan, misalkan. Nah, sedangkan kan alif itu hanya bisa dibaca ketika sebelumnya misalnya maftuh terus atau intinya dia harus sakin gitu. Terus bagaimana dia bisa terbaca seperti al? Contoh al-huruf. Al-huruf, iya. Nah, di sini orang mengatakannya bisa juga dikatakan alif karena kenapa? Karena memang bentuknya bentuk alif. Kita katakan alif itu maksudnya alifnya majazan, secara majaz.
yang hakikat sebenarnya itu adalah hamzah. Itu sama di kalangan ulama bahasa itu mereka katakan alif, tapi sebenarnya dia hamzah. Itu sama. Oh iya Ustaz, paham. Maaf. Iya. Memang dikatakan alif, tapi hakikat sebenarnya dia itu adalah hamzah. Kenapa dikatakan alif? Karena memang dia bentuknya bentuk alif. Lihat alif, dia lurus, tegak. Dan ini juga lurus tegak, makanya dia dikatakan alif. Majazan. Majazan itu artinya Hamzah itu alif yang berharokat. Hamzah alif yang berharokat. Hamzah yang sebagaimana saya bilang tadi, alif itu dikatakan alif yang daripada alif bata itu yang pertama itu tadi, itu namanya majazan. Alif yusammal alifu majazan. Dikatakan alif itu hanya majaz aja. Bukan sebenarnya alif. Alif yang sebenarnya itu yang terletak di akhir tadi yang ada pada lam alif. Kalau misalnya dia berharakat itu udah hamzah bukan alif lagi namanya. Gimana Ustaz Abdul Fattah, Ustaz Ahmad Lutfi? Ya, ada yang satu nggak join. Udah kapan ya? saya mau menanyakan perihal tentang suratul tilawah sama at-ta'awudz Ustaz. Apa nunggu Iya, nanti iya. aja atau sekarang Ustaz? Tafadhol sekarang aja. Baik Ustaz. Saya ada 3 pertanyaan Ustaz. Iya, tafadhol. 2 terkait dengan suratul tilawah dan 1 tentang ta'awudz basmalah. Untuk yang pertama tentang suratul tilawah, saya kan tadi ada penjelasan bahwa di dalam suratul tilawah itu ada 3 cara, mulai dari tahqiq, hadzar dan Iya. tadwir. Lah, Iya. pertanyaan saya adalah bagaimana kita bisa membedakan ketika al-qari, seorang pembaca gitu nggih, membaca Al-Qur'an, kemudian kita bisa mendeteksi, wah, ini bacanya hadzar ini hadzar ini. Ini tahqiq ini. Oh, ini tadwir ini. Gimana Ustaz cara kita bisa membedakan bahwa si fulan ini seperti ini, oh dia hadzar ini, berarti kondisinya dia lagi cepat ini. Silakan Ustaz. Iya. Mohon jawabannya. Kita ambil 2 dulu. Yang pertama kita ambil tahqiq, kemudian kita ambil tadwir. Nah, ini perbedaannya mungkin bisa kita dengar dengar perbedaannya dengan jelas. Tahqiq mereka baca huruf satu persatu, sifatnya memang benar-benar dijelaskan, dan biasanya ini digunakan dalam pembelajaran antara murid dengan guru. Nah, biasanya guru membaca dengan tahqiq supaya murid bisa tahu betul makharijul huruf itu di mana, sifatnya gimana. Contohnya pada saat kita baca gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jelas-jelas bisa kita deteksi bacaan ini tahqiq. Karena bacaannya memang benar-benar pelan, benar-benar hurufnya itu benar-benar bisa kita dengar, bisa kita perhatikan dengan bagus. Nah, kemudian ada yang baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga kita katakan ini bacaan hadr, ini bacaan cepat. Kemudian kita kembali balik ke yang pertengahan, yang tawassut. Yang tawassut tadi namanya dikatakan at-tadwir, at-tawassut fi sur'atit tilawah. Ada orang baca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Itu bacaan yang tadwir. Kalau misalnya tadwir. Kalau hadar lebih cepat dari itu lagi. Nah, tapi secepat-cepatnya bacaan kita juga harus perlu mematuhi hukum-hukum tajwid. Baik Ustadz. Saya kembangkan dari jawaban dari Ustadz. Ya, silakan. Ustadz menjelaskan seperti itu tuh saya kebayang dengan dunia
qori yang mujawad niku nggih. Syekh Musawi misalnya, Syekh Khalil atau yang di Indonesia. Lah, Iya. bisakah dikatakan beliau-beliau ini yang membaca tentunya kayaknya lebih pelan daripada kita setoran itu bisa disebut dengan tahqiq, Ustaz? Meskipun Iya, itu tentunya bisa dengan disebut. makomat nggih. Iya, itu bisa disebut dengan tahqiq. Iya. Oh, alah. Iya, Terusan, nah, itu bisa nggih tahqiq. Ustaz, silakan Ustaz. Iya, silakan lanjutkan. Kemudian ketika Ustaz jelaskan itu, saya kebayang tentang mat. Ketika Ustaz tadi baca hadar itu 2 harokat, kemudian tadwirnya mat aridnya 4 harokat, kemudian tahqiqnya tadi nggak sempat perhatian. Apakah bisa juga dikiaskan ke sana, Ustaz? Bahwa demikian, Ustaz. Monggo. Iya, tadi juga sempat saya singgung untuk masalah mat atau gunnah yang sifatnya ini yang lebih dari kadarnya, itu kita sesuaikan dengan bacaan. Kan kalau misalnya mat arid disukun, boleh kita baca 2, boleh kita baca 4, boleh kita baca 6. Nah, berarti kaidah yang seperti ini bisa kita terapkan di dalam hadar, bisa kita tetapkan di dalam tadwir, bisa juga kita terapkan di at-tahqiq. Tapi zamannya itu masing-masing berbeda. Otomatis kalau misalnya tahqiq, kalau misalnya 2 harokat lebih panjang, 4 harokat lebih panjang tahqiq, 6 harokat apalagi lebih panjang, lebih panjang yang tahqiq. Begitu juga tadwir, begitu juga al-hadr, makin ke bawah makin berkurang ininya zamannya, tapi itu sama. Alhamdulillah, Ustaz. Saya mau lanjut untuk pertanyaan kedua yang terkait surah At-Tilawah, Ustaz. Iya, tafadhol. Karena Ustaz sudah mungkin ada di Mesir, karena kami belum ke sana. Saya dari sekarang, termasuk juga pengabdian saya di sini itu, saya mencoba untuk mencarikan anak-anak kita yang di sini itu, Ustaz, syekh yang tentunya memiliki pola baca yang tentunya 3 pola ini. Apakah Ustaz bisa memberikan contoh misalnya syekh siapa sih yang biasanya tahqiqnya bagus, atau syekh siapa sih yang tadwirnya bagus, atau apakah ada syekh yang memang di dalam MP3-nya atau videonya itu bacanya cepat, Ustaz? Atau mungkin Ustaz punya kayak channel yang memang itu rujukan Ustaz untuk mengetahui pola bacaan seperti ini. Syukran, Ustaz. Ya, jadi syekh yang recommended ya. Oke. Iya, Ustaz. Syekh yang recommended buat didengerin untuk pembelajar Al-Qur'an ya. Gitu ya intinya ya. Iya, Ustaz. Maksud saya begini, kalau tahqiq itu contohnya siapa yang nanti bisa kita gunakan untuk hafalan kita, tadwir itu misalnya Ustadz merekomendasikan saya siapa. Jadi kemudian kalau hadir itu apakah saya siapa begitu, Ustadz? Syukuran, Ustadz. Ada di aplikasi Al-Quran Android itu biasanya ada suara rekaman juga, suara syekhnya. Nah, saya cuma pengen merekomendasiin apa yang direkomendasiin oleh para masyayikh ya. Mereka itu rata-rata menyarankan kepada kita untuk mendengarkan tilawahnya Syekh Khalil Al-Husari, orang Mesir. Tapi bukan bacaan beliau pada saat haflah ya. Bacaan yang di studio, yang memang rekaman resmi beliau di studio, itu dengarkan. Bacaan beliau, Syekh Khalil Al-Husari. Syekh Khalil Al-Husari. Kemudian juga ada rekaman dari Syekh Dr. Aiman sendiri punya rekaman. Sepertinya bacaan beliau, kalau saya nggak salah itu bacaan beliau baca tahqiq. Hurufnya jelas, beliau baca hurufnya dengan jelas. Kemudian juga waqaf dan ibtida, beliau jaga waqaf ibtida. Dan kalau saya nggak salah waqaf ibtidanya bisa dikatakan untuk orang yang nafasnya pendek itu nggak syekhnya dari tidak. Soalnya kalau misalnya Syekh Al-Husari, kalau beliau masya Allah nafas beliau panjang banget. Kayaknya susah buat kita buat ngikutin ininya ya, nafasnya ya. Kalau mungkin nada atau bacaan, insya Allah kalau kita latihan, insya Allah itu bisa kita ikutin. Tapi
Masya Allah kalau misalnya Syekh Al-Khusari itu nafas beliau itu panjang. Itu aja sih setahu saya kalau misalnya untuk rekomendasi bacaan, karena saya juga nggak berani rekomendasiin sembarang syekh kan. Saya cuma bisa kasih saran yang udah memang ini disaranin oleh para guru-guru kita di sini. Bahkan dari luar Mesir pun menyarankan untuk mendengarkan Syekh Al-Khusari. Masya Allah, jazakumullah khair Ustaz atas Ya, sarannya. barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir Ustaz terkait ta'awud basmalah Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya tanyakan adalah setelah kita mempelajari tentang metode di dalam membaca ta'awud basmalah di dalam Al-Quran, saya itu mencoba untuk pengen tahu seurgen apakah memang kita di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan itu, ketentuan di dalam baca ta'awud dan basmalah itu, karena yang kita ketahui bahwa ada di beberapa mazhab, mungkin saya katakan itu ada yang tidak baca basmalah. Suaranya terputus. Oh, halo. Saya ulang Ustaz ya. Jelas Ustaz ya? Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Iya. Saya itu pengen tahu seperti apa pentingnya kita di dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah kita pahami dari buku Tajwid Musawwar ini. Karena apa? Karena setahu saya pribadi, mungkin juga pengetahuan saya masih perlu dikoreksi oleh Ustadz. Jadi ada beberapa mazhab yang tidak membaca basmalah. Ada juga yang, sedangkan saya pribadi masih bermadzhab Syafi'i Ustadz. Demikian Ustadz. Jadi sepenting apa kita harus menerapkan hal ini Ustadz di dalam kehidupan kita sehari-hari di dalam membaca Al-Quran Ustadz. Terima kasih Ustadz. Demikian pertanyaannya. Ada yang tidak baca basmalah gitu kan. Dan juga kita juga harus kembali ke ulama-ulama. Jadi itu ada ikhtilaf. Tapi kalau misalnya di dalam riwayat di riwayat yang kita baca ini, dari riwayat Hafs, inilah ketentuannya. Riwayat Hafs dari Thariq Asy-Syatibiyah, inilah ketentuan yang disebutkan oleh ulama yang udah disusun oleh mereka. Nah, boleh jadi pada saat kita baca riwayat yang lain, seperti kita baca Imam Hamzah misalnya, Imam Hamzah, beliau ketika antara surah itu, beliau langsung lanjut. Misalnya, apa contohnya ya? Surah At-Tur misalnya kan, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujumi wan najmi idza hawa. Beliau lanjut baca. Ini kalau menurut riwayatnya qiraahnya Imam Hamzah. Nah, jadi kita lihat ini juga, lihat qiraahnya juga, lihat kalau misalnya pada saat sholat, nah kita harus ikuti mazhab kita juga. Kita ikuti mazhabnya. Kalau misalnya mazhab Syafi'i, kita diperintahkan baca basmalah secara jahar. Tapi kalau misalnya kita dalam tilawah Al-Quran biasa, nah inilah ketentuan-ketentuan yang sudah disusun oleh para ulama gitu. Oh, alah. Siap Ustadz. Tapi kira-kira sepenting apa Ustadz kita di dalam mempraktekannya Ustadz? Jadi gitu ya, kalau misalnya kita lagi membaca bacaan biasa, kita ikut bacaannya ini, bacaannya yang udah ditentukan oleh ulama. Tajwid ulama kita baca. Kalau misalnya di dalam sholat sendiri, ada yang baca basmalah, ada yang enggak gitu kan. Oke. Kayaknya kita akan sampai di sini aja. Kita kasih kesempatan teman-teman yang lain kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Masya Allah nih Ustaz Fakhruddin udah kayaknya pertanyaannya mewakili banget nih dari teman-teman semua. Masya Allah. Monggo. Harusnya banyak terima kasih nih sama Ustaz Fakhruddin.
Jazakumullah khair Ustaz. Jazakumullah khair aidan Ustaz. Ilaikum wa ilaihim jami'an. Nah, ini ada pesan, siapa yang ngirim pesan? Oh, Masya Allah. Ustaz, muridnya Ustaz Ahmad Al-Kannas. Kata Mbak Rizka. Oh. Salah satu Ustaz. Nggak dengar Ustaz suaranya, Ustaznya. Suara antum matiin. Gimana Ustaz? Iya. Oh, kata Mbak Rizka, antum muridnya Syekh Al-Kannas. Salah satunya aja Ustaz. Yang masih belajar. Saya nanti mau pengen ada ini juga, pengen ikut kalau misalnya Syekh Kannas bikin daurah, saya juga pengen ikut. Kabar terbaru beliau mau pindah dari tempat kita khidmat di sini Ustaz. Jadi kesedihan. Mau pindah ke tempat antum. Iya, mau pindah ke Asy-Syafi'i yang ada di Cianjur. Satu Oh. lembaga dengan mungkin guru beliau. Demikian Ustaz yang saya dengar. Ya, mudah-mudahan Allah terus jaga beliau, Allah berikan kesehatan, keberkahan semuanya. Allah jaga keluarga beliau, Allah tetapkan beliau dalam istiqomah dalam berkhidmat terhadap Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Bangsa Indonesia bisa dapat manfaat dari beliau. Insya Allah. Beliau itu termasuk salah satu ahli Quran. Hubungan beliau itu dengan para masyayikh itu mungkin banyak hubungan beliau sama para masyayikh. Otomatis berkahnya juga ada pada beliau. Mudah-mudahan kita setidaknya kita bisa nanti mengikuti jejak beliau suatu saat, meskipun bukan kita yang seperti beliau, bisa nanti bisa jadi anak kita atau cucu kita atau ponakan kita atau orang terdekat kita, mudah-mudahan. Amin, amin. Ini ada pertanyaan dari Mbak Hanifah W. Afwan, izin bertanya Ustaz, kenapa di Indonesia riwayat yang dipakai umumnya riwayat Hafs dan Asim, dan bagi orang awam jika pakai riwayat lain seperti aneh dengarnya. Intinya sejarah awalnya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Saya pernah dengar sekitar 200 tahun yang lalu ya, 200 tahun atau masih baru sekitar 200-300 tahun yang lalu, ternyata qiraah yang tersebar itu bukan qiraah Asim. Qiraah yang tersebar itu bukan qiraah Asim. Ternyata yang tersebar justru qiraah Abu Amr Al-Basri. Nah, ceritanya gimana? Abu Amr Al-Basri ini terkenal kayak itu sering ada idgham kabir. Kalau misalnya apa contohnya ya? Idgham kabir itu kalau misalnya khalaqakum dibaca khalaqkum. Kalau misalnya salakakum dibaca salakkum. Idgham kabir ada dua huruf yang mutaharrik, dua huruf mutaharrik yang sama bertemu kemudian langsung diidghamkan. Itu lumayan agak sulit. Kayak zuyyina linnas dibaca zuyyil linnas. Nah, seperti itu. Jadi dulu sekitar 300 tahun yang lalu itu qiraah yang tersebar itu qiraahnya Imam Abu Amr. Kalau di Mesir ini dulu tersebar itu qiraah Warash karena Imam Warash dari Mesir. Warash an-Nafi'. Lalu kapan qiraah Imam Asim ini tersebar? Khususnya qiraah riwayat Imam Hafs. Kapan tersebar ke seluruh penjuru dunia? Ternyata pada zaman kekhalifahan Turki Utsmani kalau nggak salah. Mereka punya proyek penulisan Al-Qur'an. Menulis Al-Qur'an, setelah itu disebarkan, diajarkan ke seluruh penjuru. Kan pada saat itu Turki Utsmani punya wilayah kekuasaan yang luas. Jadi mereka punya sistem sendiri. Jadi di antara para qiraat ini mungkin mereka sudah musyawarah sama para qurra, para ahli dalam ilmu qiraat. Ternyata untuk menulis qiraat itu, jadi mereka kerajaan ini Turki Utsmani pengen menulis Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an ini dipublikasikan. Mereka pilih bacaan yang paling mudah supaya penulisannya gampang. Mereka pilih bacaan yang paling mudah, riwayat paling mudah, penulisannya gampang, bacaannya juga gampang dan bisa dibaca oleh semua kalangan. Jadi ternyata di antara ini
riwayat-riwayat yang ada, yang mutawatir, yang 10 yang sekarang sampai kepada kita, ternyata yang terpilih riwayat Hafs an Asim. Karena riwayat Hafs an Asim ini bisa dikatakan mudah. Imalah cuma satu. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. An-naql cuma satu. Bi'salismul fusuq cuma satu. Kemudian tashil cuma satu. A'jamiyyu wa arabi. Kemudian apalagi? Ada raum sama isman. Ada pada surah Malaka la ta'manuna. Malaka la ta'manna. Pada surah Yusuf. Semuanya gampang, tidak terlalu memberatkan para orang-orang awam. Makanya ini dipilih. Coba bayangkan kalau seandainya yang dipilih itu riwayatnya Warsh. Itu nakalnya banyak, itu banyak tuh nakal. Misalnya apa ya? Contohnya qul innal awwalina wal akhirin. Mereka baca qul innal awwalina wal akhirin. Mereka baca seperti itu. Kemudian juga kaidah ra dari ini riwayat Warsh juga sedikit berbeda. Tarkiknya tidak hanya pada ra kasrah, ra madmumah juga mereka tarkikkan, dan itu sulit untuk orang-orang awam. Kemudian juga riwayat dari Imam Khalaf an Hamzah, di sana ada banyak sekali sakta, dan ini sulit untuk menulisnya. Penulisan juga ribet gitu, nulis sakta itu di setiap kata ada sakta gitu kan, agak ribet. Kalau misalnya Imam Hamzah itu, misalnya dia baca in antum illa, itu sakta itu. Setiap yang sukun ketemu hamzah itu sakta. Ribet penulisannya. Makanya terpilihlah riwayatnya Imam Hafs an Asim. Gitu kira-kira cerita singkatnya. Subhanallah, Ustaz. Tanya dong Ustaz terkait dengan penjelasan barusan Ustaz. Ya, saya itu hafalannya masih sedikit Ustaz, masih 5 juz lah dari depan. Itu pun masih ngelancarin Ustaz. Dari belakang saya 5. Masih 1 qiraat juga. Lah, adik kelas saya yang sama-sama muridnya Syekh Ahmad, saya sudah umur 35 Ustaz. Ada ini santri yang kelas 12, itu sudah sama Syekh Ahmad disuruh baca qiraat Ustaz. Wah, saya bertanya-tanya, bisa nggak ya kita yang masih belum selesai ini setoran ini, bisa nggak ngafal Syatibi kayak antum? Ya biar bisa ngerasain gitu Ustaz, ya Allah. Saya nggak tahu kapan selesainya saya ini untuk 30 juz, masa. Greget Ustaz ya, greget ya, pengen baca ya. Saya lihat ketika kamar setoran kok enak gitu, ya Allah. Gimana Ustaz? Ya mudah-mudahan kita saling mendoakan lah kita, mudah-mudahan. Saya juga belum mulai baca qiraat, juga belum mulai. Mudah-mudahan ya Allah percepatlah supaya bisa baca. Pengen juga baca kan. Makanya kita juga perlu basic juga sebelum ke sana. Ini soalnya qiraat ini kayak sebuah lautan yang harus kita masuk ke dalamnya. Kita harus punya bekal gitu, bekal yang cukup. Bukan kayak sungai biasa, bukan kayak selokan yang sempit. Ini lautan yang harus kita masuki. Kita juga perlu basic. Belajar qiraat ini kita perlu belajar bahasa Arab juga, belajar ini nahwu shorof juga. Karena itu nggak akan terpisah tuh. Nahwu shorof dengan qiraat tidak akan terpisah. Abadan. Selamanya nggak akan terpisah. Mudah-mudahan lah Allah ini senantiasa beri kita taufik supaya bisa untuk lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan antum juga dipermudah oleh Allah, insya Allah. Amin ya Ustaz. Tapi nggak apa-apa kali Ustaz ya, apa tidak menyia-nyiakan umur misalnya? Saya pribadi yang belum 30 juz ini, karena alhamdulillah Jazari sudah selesai, meskipun nggak ada sanad, tetapi belum belajar Ustaz, cuma ngafal aja karena Syekh Ahmad bilang semua santrinya harus ngafal. Apakah boleh misalnya saya lanjut ngafal Syatibi? Apakah itu tidak termasuk menyia-nyiakan umur Ustaz? Kalau misalnya hanya sekedar menghafal itu ya silahkan. Tapi jangan lupa kalau misalnya dalam menuntut ilmu itu kita harus ikut manhajnya ulama. Ulama itu mereka bisa jadi alim itu gimana? Manhajnya belajar itu gimana? Ternyata mereka belajar itu sabar.
benar-benar sabar. Mereka mereka ambil kitab dari sebuah disiplin ilmu, mereka baca dari awal berurutan. Mereka baca dari awal, kemudian yang pertengahan, kemudian yang kitab yang terakhir itu mereka baca semuanya. Kemudian mereka cari rujukannya. Jadi nggak bisa kita, kalau misalnya kita belum ada dijelaskan Jazariyah. Nah lalu tiba-tiba kita langsung masuk ke penjelasan Syatibiyah, ntar nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Kalau hanya sekedar menghafal, ya silahkan, nggak apa-apa. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Ala kulihan. Dan menghafal tuh nggak perlu banyak loh, nggak perlu banyak. Misalnya 1 hari kita hafal 2 bait, atau 1 minggu, yang 1 minggu misalnya kita hafal 10 bait. Bayangin aja 1 bulan 40 bait. 1 tahun berapa? 40 kali 12. Kan lumayan. Lumayan Ustaz. Iya. Siap Ustaz. Banyak, 9. Rasulullah dulu pada awalnya, ini tentang ini ya, Rasulullah dulu ngajarinya gimana ke sahabat kan? Qiraah apa yang diajarkan pada sahabat? Rasulullah dulu pada awalnya diturunkan dalam bentuk Al-Quran, dalam bentuk 1 huruf. Ala harfin wahid, kata Rasulullah. Pertama diturunkan ala harfin wahid. Harf ini jangan diartikan qiraat ya. Harf ini beda dengan qiraat. Harf ini diartikan ulama satu wajah di antara wajah-wajah qiraat yang ada pada saat ini. Itu mana harf, bukan qiraat. Harf bukan qiraat. Karena Rasulullah ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rasulullah memang terkenal orangnya penyayang. Bil mu'minina raufur rahim, kata Allah. Rasulullah ini kalau sama orang mukmin itu sangat lembut gitu Rasulullah. Beliau tuh nggak tegaan sama umatnya. Kita tahu pada saat Isra Mi'raj Allah mewajibkan 50 waktu kepada Rasulullah, lalu Rasulullah naik lagi ngomong sama Allah, minta keringanan sampai diwajibkan 5 waktu. Begitu juga halnya dengan Al-Quran. Rasulullah minta sama Allah, minta supaya diringankan kepada umat ini. Karena di dalam umat Rasulullah pada saat itu ada orang tua, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek yang mungkin lidahnya udah sulit untuk mengucapkan, ada dari kabilah-kabilah yang lain yang punya ciri khas sendiri pada saat ngomong. Beliau ini Rasulullah memang ya, rahmatan lil alamin, yang memang sebaik-baik manusia beliau sangat pengertian dengan umatnya. Maka beliau minta kepada Allah supaya diringankan. Lalu Allah menurunkan Al-Quran dengan 2 huruf. Kemudian Rasulullah minta tambah lagi. Hingga akhirnya Allah menurunkan 7 ahruf. Nah, kemudian setelah diturunkan 7 ahruf, beliau mulailah sebarkan kepada sahabat. Mungkin beliau pilih siapa sahabat yang sesuai dengan bacaan ini, sahabat yang sesuai bacaan yang ini. Beliau sendiri yang memilih, beliau bacakan di depan sahabat itu, lalu sahabat membaca, lalu beliau mengiyakan, kemudian beliau setujui bacaan ini memang sudah mutqin, lalu sahabat ini menyebarkan ilmu ke generasi setelahnya, begitu. Intinya semua qiraat yang sampai kepada kita semuanya keluar dari mulut yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang dibaca oleh bukan dibaca oleh para sahabat ya. Kalau misalnya Rasul baca, tiba-tiba sahabat baca dengan logatnya sendiri, lalu Rasulullah bilang, "Naam, udah baca." Enggak kayak gitu. Rasulullah baca, sahabat ngikutin, baca, kemudian Rasul mengiyakan, "Oke, kamu baca seperti ini, seperti yang saya baca." Udah seperti itu. Bukan pengakuan Nabi, "Oh, kamu baca kayak gini dengan logatmu, oke, udah aku bolehkan kamu baca seperti ini." Enggak kayak gitu. Karena Rasul bilang, "Hakadza unsilat." Ketika Umar membawa satu orang yang sedang sholat, yang dia dengar itu berbeda bacaannya dengan bacaan yang beliau terima dari Rasulullah, dibawa sama Umar ke hadapan Rasulullah.
Umar bilang, ini orang bacaan kok beda sama yang engkau ajarkan wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iqra. Kemudian disuruh Iqra ya Umar. Setelah mereka berdua baca, Rasul bilang hakadza unzilat. Seperti ini diturunkan kata Rasulullah. Berarti ini menunjukkan bahwa qiraat yang kita dapat sampai sekarang ini memang keluar dari mulut yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya rasa cukup sampai di sini karena kebetulan di sini sudah masuk maghrib. Mohon maaf kepada teman-teman semua kalau misalnya ada kesalahan. Kalau misalnya ada kebenaran itu semua mutlak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan itu murni dari saya sendiri. Dan saya juga perlu banyak belajar sama teman-teman semua. Kalau ada misalnya informasi-informasi yang memang itu yang didapat dari orang-orang yang terpercaya, bisa kita sharing aja di sini. Dan saya juga tidak lupa minta doa teman-teman semua. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah dalam ini belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bisa nanti sampai ke qiraah asyarah, membaca qiraah asyarah insyaallah biiznillah tabaraka wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Nafa'allahu bikum wal ummah. Amin amin. Insyaallah. Amin amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.